Halo semua, saya Christopher Sadidya Pradana dari D4 Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi Politeknik Negeri Malang. Selamat datang di presentasi mata kuliah Statistika Sosial tentang distribusi frekuensi dan ukuran gejala pusat. Statistika sosial memainkan peran kunci dalam memahami dunia di sekitar kita. Statistika sosial memberi kita alat untuk menganalisis dan memahami data yang kompleks tentang masyarakat. Di kesempatan kali ini, kita akan mengeksplorasi dua konsep yang sangat penting dalam statistika sosial, yaitu adalah distribusi frekuensi dan ukuran gejala pusat. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang distribusi frekuensi. Jadi, distribusi frekuensi adalah salah satu klasifikasi data menurut proses pengolahannya. Untuk membuat distribusi frekuensi, dibutuhkan data mentah, kemudian dibuat dengan mengikuti langkah-langkah yang ada. Distribusi frekuensi mempunyai manfaat, yaitu mempermudah di dalam menentukan rata-rata dan simpangan baku, terutama jika jumlah datanya banyak. Untuk bagian distribusi frekuensi kali ini, kita akan yang pertama menentukan rentang atau range, kedua menentukan banyaknya kelas, ketiga menentukan kelas interval, keempat menghitung frekuensi, kelima mencari batas bawah sebenarnya dan batas atas sebenarnya. Dan terakhir, mencari nilai tengah kali frekuensi. Jadi, selama presentasi kali ini, kita akan menggunakan data mentah dari total belanja dalam dolar dari sampel 80 keluarga yang mengunjungi Cedar Amusement Park. Data ini berupa nominal angka yaitu 36 dolar, 49 dolar, 48 dolar, dan seterusnya. Dan berikutnya kita mengikuti langkah pertama dalam menentukan distribusi frekuensi di data mentah tersebut. Yang pertama adalah menentukan range atau rentang, yaitu selisih data terbesar dan data terkecil. Rentang adalah selisih batas atas kelas terakhir dengan batas bawah kelas pertama. Kita mencari rentang data ini dengan rumus nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Dari data di samping di berikut itu, kita sudah menemukan data nilai terendah adalah 30 dan tertinggi adalah 84. Jadi 84 dikurangi 30 adalah 54. Jadi rentang yang didapat pada data ini adalah 54. Berikutnya, kita menentukan banyaknya kelas dengan rumus Sturges, yaitu adalah K atau kelas sama dengan 1 tambah 3,3 log N. N adalah banyaknya data atau banyaknya sampel data. Jadi, bila kita memasukkan 1 ditambah 3,3 log 80, kita akan menghasilkan angka 7,2. Dari angka ini, 7,2 ini, didapat beberapa pilihan kemungkinan banyak kelas yang dapat digunakan, yaitu berarti 6, 7, dan 8. Kita ngambil dari atas, dari sebelum angka 7, dan setelah angka 7, yaitu 8. Kemudian, kita masuk langkah ketiga, yaitu menentukan kelas interval atau CI, yaitu selisih batas bawah kelas kedua dengan batas bawah kelas pertama. Rumus dalam menentukan kelas interval ini adalah rentang dibagi banyaknya kelas. Oke, diketahui tadi rentang ada 54 dan dari hasil perhitungan kelas tadi kita mendapat banyak kelas 6, 7, dan 8. 54 dibagi 6 sama dengan 9. Banyak kelas ke-7 54 dibagi 7 sama dengan 7,71. Dari hasil 7,71 ini dibulatkan menjadi 8. Banyak kelas 8 dan 54 dibagi 8 sama dengan 6,75. Dari hasil itu kita bulatkan menjadi 7. Sehingga dengan cara coba-coba maka dapat dibuat distribusi sebagai berikut. Jika kelas yang dipakai adalah 6 kelas dengan interval 9, maka nilai akhir dari angka tersebut hanya mencapai 83, sehingga belum memenuhi syarat
dari angka maksimal atau yang tertinggi dari data sampel tersebut adalah 84. Namun jika kita memakai 7 kelas dengan interval 8, ini memenuhi syarat dengan angka maksimalnya 85. Kemudian jika memakai 8 kelas dan intervalnya 7 juga memenuhi syarat. Namun saya rasa ini terlalu banyak kelasnya, jumlah kelasnya. Sehingga dari distribusi di atas yang memenuhi syarat dan menurut saya pas adalah yang memiliki banyak kelas 7 dan kelas interval 8. Baik, langkah selanjutnya adalah menghitung frekuensi dengan sistem tally. Di sini kita harus menghitung frekuensi dari nilai data yang terdapat pada data mentah yang acak. Dari 80 data ini kita cari satu persatu mana nilai data yang mencakup dari rentang 30 sampai 37 atau 38 sampai dengan 45. Di sini untuk nilai data 30 sampai 37 terdapat 13 data dan dari 38 sampai dengan 45 terdapat 8 data. Dengan begitu, jika diteruskan hingga kelas terakhir, kita mendapat jumlah total frekuensi yaitu 80. Untuk langkah selanjutnya adalah mencari nilai tengah atau XI. Untuk rumus mencari nilai tengah ini adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Sebagai contoh, kita menggunakan kelas yang pertama pada nilai data 30 sampai 37. Yang mana batas bawah dari nilai data tersebut adalah 30 dan batas atas adalah 37. Dari hasil dari 30 ditambah 37 itu tadi dibagi 2. Sehingga menghasilkan 33,5. Hal ini dilanjut hingga kelas terakhir dari nilai data tersebut. Berikutnya adalah mencari batas bawah sebenarnya dan batas atas sebenarnya. Dalam mencari BBS atau batas bawah sebenarnya, kita menggunakan rumus BB dikurangi 0,5. Dan untuk mencari batas atas sebenarnya, yaitu adalah batas atas ditambah 0,5. Sebagai contoh, pada kelas pertama, pada nilai data 30 sampai 37, 30 adalah batas bawah dan 37 adalah batas atas. Sehingga untuk mencari batas bawah sebenarnya, BB dikurangi 0,5 yaitu 30 dikurangi 0,5 dan menghasilkan 29,5. Sehingga BPS untuk kelas yang pertama adalah 29,5. Untuk batas atas sebenarnya, batas atas pada kelas pertama yaitu adalah 37, sehingga 37 ditambah 0,5 yaitu 37,5. Sehingga batas atas sebenarnya pada kelas pertama yaitu adalah 37,5. Dan selanjutnya adalah mencari nilai tengah kali frekuensi. Dalam mencari nilai tengah kali frekuensi ini, kita menggunakan rumus nilai tengah dikali frekuensi. Sebagai contoh, pada kelas pertama, nilai tengah yang ditemukan yaitu adalah 33,5 dan frekuensinya adalah 13, sehingga 33,5 dikali 13 adalah 435,5. Sehingga nilai tengah pada kelas pertama 30 sampai 37 yaitu dapat adalah 435,5. Pada kelas kedua 332, pada kelas ketiga 495, pada kelas keempat 805, pada kelas kelima 655, pada kelas ke-6 808,5 dan pada kelas ke-7
ada 1141. Jadi frekuensi kali nilai tengah ini bila di total semua keseluruhan didapat 4.672. Dan inilah hasil dari distribusi frekuensi total belanja dalam dolar dari sampel 80 keluarga yang mengunjungi Cedar Amusement Park. Berikutnya adalah ukuran gejala pusat. Jadi dalam statistik ada parameter dan statistik sampel, yaitu sebuah rata-rata. Dari rata-rata ini jadi salah satu indikator dari ukuran gejala pusat yang sangat berguna untuk mengukur data. Selain itu, ukuran gejala pusat yang lain adalah median atau rata-rata posisi dan modus atau nilai yang paling banyak muncul. Jadi di dalam ukuran gejala pusat ini kita akan membahas mean, yaitu adalah rata-rata, median atau rata-rata posisi, modus atau nilai yang paling banyak muncul. Selain itu, kita akan juga membahas dengan perluasan median. Terlebih adalah bagian kuartil dan persentil. Dan berikut ini adalah tabel distribusi frekuensi total belanja dalam dolar dari sampel 80 keluarga yang mengunjungi Cedar Amusement Park. Ini adalah tabel distribusi frekuensi yang telah dibuat tadi atau sebelumnya, dan distribusi frekuensi ini akan digunakan dalam ukuran gejala pusat nanti. Baik, pertama kita akan menentukan mean. Rumus untuk menentukan rata-rata dari data yang sudah dikelompokkan adalah pertama ada sigma FI kali XI, frekuensi kali titik tengah, dibagi sigma frekuensi. Artinya ini adalah jumlah keseluruhan dari frekuensi kali nilai tengah dan dibagi jumlah keseluruhan dari frekuensi tersebut. Kita diketahui adalah 80. Sehingga jika kita memasukkan sesuai dengan rumus tersebut, frekuensi dikali titik tengah, jumlahnya ada 4.672 dan total frekuensi jumlah keseluruhannya dari data tersebut adalah 80, sehingga 4.672 dibagi 80 adalah 58,4. Maka rata-rata nilai statistik dari 80 keluarga adalah 58,4. Yang kedua adalah median. Jadi median disebut dengan rata-rata posisi yang dilambangkan dengan ME. Langkah-langkah untuk menentukan median dari data statistik yang tersedia adalah dengan kita pertama harus mendistribusi dari yang kecil ke besar. Jadi ada berapa. Dan kedua adalah mencari letak median dengan setengah kali N. N yang didapat adalah 80. 80 adalah jumlah keseluruhan dari data statistik tersebut. Jadi setengah dari 80 adalah 40. Dengan bantuan frekuensi kumulatif yang menambahkan selangkah demi selangkah diperoleh letak median berada. Jadi kita harus menambahkan frekuensi ini. 13 tambah 8 adalah 21. 21 tambah 10 adalah 31. 31 ditambah 14 adalah 45. Jadi median atau nilai tengahnya berada di kelas keempat. Itu pada nilai data 54 sampai 61. Dan kita ketahui jadinya frekuensi kumulatif sama dengan 31. Dan frekuensi median adalah 14. Dan untuk batas bawah sebenarnya dari kelas median tersebut adalah 53,5.
Dan kemudian memasukkan data-data yang diketahui ini sesuai dengan rumus median. Setengah N adalah 40, dikurangi 31, jadinya 9. 9 dibagi 14, dikali 8, dan ditambah 53,5, menghasilkan 58,64. Jika dibulatkan menjadi 59. Maka nilai median dari data statistik tersebut adalah 59. Dan ini sesuai dengan letak di mana median tadi berada, yaitu pada kelas keempat. Selanjutnya adalah modus. Modus adalah suatu yang paling banyak didapatkan atau sering muncul, atau data yang sering muncul. Modus ini dilambangkan dengan MO. Untuk data yang telah dikelompokkan, langkah-langkah dalam menentukan modus, yaitu dengan mendistribusikan dari yang kecil ke besar. Dan kedua, letak modus pada kelas yang mempunyai frekuensi tertinggi. Nah, frekuensi yang tertinggi dari data statistik ini kita diketahui adalah pada kelas keempat dan kelas ketujuh. Pada kesempatan ini, saya memilih kelas keempat sebagai frekuensi yang tertinggi. Kemudian, lanjut menentukan dengan rumus pada gambar tersebut. Jadi, BPS pada kelas keempat adalah 53,5. Dan CI atau kelas intervalnya ada 8. Dan untuk D1 dan D2 didapat dari selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Jadi selisihnya adalah berarti pada frekuensi kelas keempat, yaitu adalah 14, dikurangi sebelumnya adalah 10, sama dengan 4. Untuk D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudah kelas modus. Jadi 14 sesudahnya adalah 10 juga. Dikurangi 10 sama dengan 4. Kali ini kita akan masukkannya ke dalam rumus, sehingga didapat 53,5, untuk C-nya 8, dan D1 4, D1 4 ditambah D2 juga 4, sehingga 4 mendapatkan 4 bagi 8. Maka dari perhitungan tersebut didapat modus 57,5, dan jika dibulatkan adalah 58. Baik, kita telah memasuki perluasan median. Jadi perluasan median ini ada 3, yaitu kuartil, yaitu adalah bilangan yang membagi suatu deretan nilai menjadi 4 bagian yang sama, yang dilambangkan dengan KI. Dan desil adalah bilangan yang membagi suatu deretan nilai menjadi 10 bagian yang sama. Ini dilambangkan dengan DI. Dan persentil adalah bilangan yang membagi suatu deretan nilai menjadi 100 bagian yang sama, dilambangkan dengan PI. Untuk data yang dikelompokkan, pertama perlu menentukan letak dari kuartil I, atau yang kuartil yang akan dituju, dengan menghitung dengan rumus I dikali jumlah data, dibagi 4 jika kuartil, 10, ini ada kekeliruan, 10 jika desil, dan 100 jika mencari persentil. Baik, kita langsung pada contoh mencari kuartil. Pertama, kita perlu mencari letak kuartil dan menggunakan rumus ini jika sudah diketahui letak kuartilnya. Kita mencari kuartil ketiga pada data statistik yang telah dikelompokkan tersebut. Jadi letak kuartil 3 adalah 3 kali 80 jumlah datanya dibagi 4. Sama dengan 240 bagi 4 sama dengan 60.
Jadi dari frekuensi kumulatif 60 ini terdapat pada kelas ke-6. Dan jika dilanjut dengan mencari kuartil ketiga dengan rumus ini, BPS dari kelas ke-6 ini tadi adalah 69,5 ditambah kelas intervalnya adalah 8. Untuk letak kuartil 3-nya adalah 60 dikurangi 55 frekuensi kumulatifnya sebelum kuartil itu berbeda adalah totalnya 55. Dan frekuensi kuartil KI adalah 11. Kuartil dari frekuensi kelas ke-6 adalah 11. Sehingga jika dihitung mendapatkan hasil 73,13 dan jika dibulatkan adalah 73. Artinya 75% dari 80 keluarga memiliki pengeluaran belanja maksimal $73, sedangkan 25%-nya dari 80 keluarga memiliki pengeluaran belanja minimal $73. Baik, selanjutnya adalah persentil. Sama seperti dengan kuartil, kita harus mencari letak persentil yang akan dituju dan masukkannya ke dalam rumus. Baik, untuk persentil yang harus dicari adalah persentil ke-13. Pertama, sama seperti kuartil tadi, kita menghitungi letak persentil ke-13. Jadi, kita masukkan 13 dikali 80 dibagi 100. 1040 dibagi 100 mendapat 10,4 atau 10. Berarti letak persentil ke-13 berada di kelas pertama. Dan kita dapat mengetahui frekuensi pada kelas pertama ini adalah 13. Sehingga jika masukkan pada rumus, BBS-nya adalah 29,5 ditambah kelas interval 8, kita letak persentil ke-13 adalah 10, dan frekuensi kumulatifnya adalah 0 karena di sebelum data untuk sebelum kelas pertama tidak ada, sehingga frekuensi kumulatifnya adalah 0. Dan frekuensi persentil ke-13 ini adalah 13. Jika dihitung, mendapatkan hasil 35,6 dan maka persentil ke-13 menghasilkan 36. Dan artinya 13% dari 80 keluarga memiliki pengeluaran belanja maksimal $36, sedangkan 87% dari 80 keluarga memiliki pengeluaran belanja minimal $36. Dan sekian penjelasan dan presentasi untuk statistika sosial yang membahas tentang distribusi frekuensi dan ukuran gejala pusat. Sekian dari saya, terima kasih.